Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga semuanya senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saya Sigit Hari Prasojo, Dek CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Kutaraja 1, Kecamatan Kutawaluya, akan menyampaikan modul 1.1 koneksi antar materi, yaitu tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi diri dan kemampuannya. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang saya lakukan kepada murid dan pembelajaran ketika saya belum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai sumber belajar. Di sini, guru berperan aktif, sedangkan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua, semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama, tidak disesuaikan dengan karakter masing-masing. Yang ketiga, patokan ketercapaian pembelajaran adalah nilai KKM, ketuntasan kriteria minimum. Saya sebagai guru sebatas transfer materi pelajaran. Tuntas dalam menyampaikan materi pelajaran, maka tuntas juga kewajiban saya. Dan yang terakhir, nilai kognitif lebih saya utamakan dibandingkan nilai yang lainnya. Kemudian, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, perubahan pemikiran saya. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Setiap peserta didik memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda. Ketercapaian belajar peserta didik berbeda. Semua pelajaran diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Selain perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku saya, bahwa kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik belajar sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, kita harus bisa menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kolaboratif dan bervariasi. Dan kita juga sebagai pendidik harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kreativitas peserta didik. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Pembelajaran yang aktif, pembelajaran student center, kemudian pembelajaran kolaboratif, yaitu pembelajaran yang memacu semangat siswa untuk bekerja sama, pembelajaran variatif, yaitu pembelajaran agar tidak membosankan, dan pembelajaran yang kreatif. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya berupaya menjadi guru yang menuntun bukan menuntut, memperhatikan kodrat anak baik kodrat alam maupun kodrat zamannya, mengutamakan budi pekerti baik cipta, rasa, karsa, dan raga. Dan saya berharap bisa menginspirasi lingkungan belajar saya yang berada di sekitar saya. Berdasarkan pemaparan saya tadi, saya berkesimpulan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah menuntun bukan menuntut, menyesuaikan kodrat anak, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alamnya, memerdekakan lahir batin anak, memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak bukan tabula rasa. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru adalah seorang tukang kebun kehidupan, di mana pendidikan budi pekerti sangat penting. Dapat diambil kesimpulan, pendidik adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Refleksi harapan ke depannya.
Guru dan murid bisa berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.